di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal, saudara. Sama-sama kita serukan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku Tuhan, rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Katakan kaulah kuatku, kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Sambil musik memuji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita mau renungkan kembali lagu ini, bahwa Tuhanlah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Kita tidak mau goyah karena Tuhan yang selalu ada. Mari Bapak Saudara, kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan dengan hati kita yang teguh, takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan, karena Engkau yang selalu ada, yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Bapak Saudara saja katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu Tuhan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kami Tuhan. Sumber kemenangan, Kaulah Allahku. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Ada sukacita? Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, Bapak Saudara. Kita mau sama-sama bersatu sejenak. Kita mau naikkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kaulah kuat kami Tuhan. Meskipun musuh Tuhan Yesus ada di depan kami, tapi Kau yang selalu jaga setiap kami Tuhan Yesus. Kaulah harapan kami Tuhan. Pengorbananmu Tuhan Yesus sempurna bagi setiap kami Bapa. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan untuk beribadah, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mau berikan hati kami Tuhan Yesus yang tulus Tuhan, hanya kepadamu Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami dapat jalani hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di samping kami Bapa. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Sambil bangkit berdiri kita mau serukan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sambil berkata dengan lembut, kita mau katakan, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Kami mau berseru Bapa. Yes. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, ini kami Bapa. Jangan lepaskan. Kami mau lebih pandang Engkau Tuhan dalam hidup. Katakan sekali lagi dengan lembut, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Dan berseru, amin, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sama-sama kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Oh,
Engkau sempurna. Pengorbanan-Mu Tuhan atas hidup kami, Engkau luar biasa Tuhan. Janji-Mu besar Bapa, Engkau besar Tuhan. Kaulah kuat kami, Kau harapan kami Tuhan. Hanya Padamu Bapa kami sembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami pandang Engkau Tuhan, kami berseru. Engkau yang setia Tuhan. Kau hadir Tuhan di setiap langkah kami Bapa. Kami aman Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan berharga bagi hidup kami Bapa. Kami mau angkat hati kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan hidup-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Amin. Kau hadir Tuhan di setiap langkah kami. Kau hadir di setiap langkah. Terima kasih Tuhan. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, God. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leave me, never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake. Kau hadir Bapa di setiap langkah kami. Kami
buktikan Engkau setia. Kami mau angkat tinggi tangan kami Bapa. Yes Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Di hadapan salibmu ya Bapa, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tanda kami menyadari bahwa setiap langkah kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau membuktikan di atas kayu salib bahwa Engkau setia, Tuhan Yesus. Bagi kami setiap orang yang berdosa ini ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, tapi itu berasal dari hati kami yang terdalam Bapa. Bahwa kami menyadari keberadaan kami saat ini semua karena salib-Mu yang kudus itu ya. Thank you Lord, thank you Jesus. Izinkan kami kembali belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Merenungkan makna dari Jumat Agung pada hari ini. Bukan hanya sekedar rutinitas 1 tahun sekali Tuhan Yesus kami merayakan, memperingati Jumat Agung, tapi kami menangkap makna yang luar biasa pada hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Kau yang akan menjadi guru bagi setiap kami untuk memberikan pengajaran bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja dan memberikan kami pengertian akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Bertahtalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Ada shalom? Mari lambaikan tangannya, katakan shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan kita boleh ada di hari Jumat, bukan hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Nuansa-nuansa hitam ya. Karena kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya, hari Jumat Agung, dan seluruh Indonesia merayakan Jumat Agung pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak jemaat Tuhan berbondong-bondong datang ke dalam rumah Tuhan untuk melihat salib Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya mengingatkan bahwa Paskah atau Jumat Agung jangan hanya berlalu 1 tahun sekali saja. Tapi kita memaknai benar-benar bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan satu-satunya yang rela memberikan nyawanya ganti kita untuk menebus segala dosa kita. Jadi saya mau sampaikan kabar baik buat kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ece-ece. Ada amin? Ya. Tuhan yang kita sembah ya datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita, merasakan sakit yang sama seperti kita rasakan sakit, tapi dia berikan itu semua
untuk kita yang berdosa ini. Hari ini, dan saya boleh katakan tahun ini kita nggak akan belajar soal Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Karena setiap Paskah pasti kita membaca firman Tuhan tersebut. Dan kita juga sering nonton The Passion of the Christ. Pasti diputar di setiap hari Jumat Agung. Tapi saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan bahwa kenapa Tuhan Yesus bisa naik di atas kayu salib. Karena ada satu peristiwa yang namanya pengkhianatan. Sama-sama bilang pengkhianatan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita pasti mengenal kata pengkhianat, berkhianat. Ya. Dan mungkin di antara kita ada yang pernah dikhianati. Dan mungkin juga ada yang pernah jadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara sendiri yang merenungkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di dalam Jumat Agung yang indah ini, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib itu karena suatu pengkhianatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa, kok dunia ini tidak adil sih? Saya berkali-kali dikhianati oleh orang. Saya sampaikan, Tuhan yang engkau sembah dan saya sembah pun dikhianati. Amin. Ya. Menyadari itu dulu ya. Baru kita boleh lihat pandang salib Yesus. Karena kalau kita lihat langsung ke salib Yesus, wah Tuhan dicambuk. Oh darahnya tercurah berkali-kali. Bapak Ibu Saudara, hitung aja umur Bapak Ibu Saudara berapa. Berarti segitulah Bapak Ibu, taruhlah umurnya 50. Berarti 50 kali Bapak Ibu Saudara dengar khotbah Jumat Agung. Kalau memang dari lahir sudah Kristen ya. Tentang Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Ya mungkin beberapa kali kita meneteskan air mata. Melihat darah Yesus yang tercurah. Tapi saya mau tarik Bapak Ibu Saudara ke belakang. Dia ada karena pengkhianatan. Nah kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan banyak buka ayat hari ini. Saya nggak ada slide Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya. Baik-baik, kita buka yang pertama Markus 14 ayat 10 sampai 11. Markus 14 ayat 10 sampai 11. Ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Markus 14 ayat 10 sampai 11. Yuk mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian buka Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Kita ke kitab ke depan, Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Masih judul perikop yang gak beda-beda jauh tentang Yudas. Oke, ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding Yesus kepada mereka. 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. 6. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saya ajak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, buka Matius. Kita buka kitab pertama Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Biar Bapak Ibu Saudara lihat, 3 kitab ini membahas hal yang serupa. Matius 26, 14 sampai 16. 3, 2, 1, ya. Kemudian pergilah seorang kepada 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?
Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Amin. 3 kitab kita baca terkait dengan Yudas Iskariot. Jadi tema yang saya bawa pada hari ini adalah jangan berkhianat di Jumat Agung. Ya. Yudas Iskariot kita lihat di sini adalah orang yang berkhianat. Bukan orang dari lingkaran jauh Tuhan Yesus. Dia ada di ring satunya Tuhan Yesus. Bagian yang berjalan di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan 11 murid yang lain. Siapa namanya tadi? Yudas Iskariot. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Peristiwa ini sejak semula ini sudah ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Sebelum sampai di pengkhianatan Yudas Iskariot. Sudah ada tanda-tandanya. Bapak Ibu Saudara tahu nggak ketika seorang wanita yang bernama Maria mengurapi Yesus? Ya. Ingat apa yang terjadi di peristiwa itu Bapak Ibu? Di situ ada seorang murid yang berkata, kenapa kamu memboroskan minyak untuk mengurapi Yesus? Dikatakan apa? Padahal minyak itu bisa dijual lalu kita berikan kepada orang-orang miskin. Di situ ada kemunafikan yang terjadi Bapak Ibu. Ketika ada kemunafikan, ujungnya pasti ada yang namanya pengkhianatan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kemunafikan dan pengkhianatan itu adalah kata yang sejajar. Gak bisa dipisah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung ini, kita akan menelisik hati kita. Saya bilang kita lah, saya pakai kata kita. Berarti bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga. Apakah hari-hari ini kita menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan? Karena hati-hati Bapak Ibu, tokoh yang kita pelajari hari ini, orang yang munafik, ujungnya, ya Bapak Ibu. Mari kita lihat kembali di ayat 14 dalam Matius tadi. Matius 26 ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. 3, 2, 1, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Garis bawahi Bapak Ibu di ayat 14 itu. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu dari mimbar ini. Pengkhianat itu tidak jauh-jauh dari kita. Saya sampaikan Bapak Ibu. Pengkhianat itu gak jauh-jauh dari kita. Dia ada di lingkaran terdekat gitu. Ya. Bahkan bisa jadi orang yang dekat sama kita itu berpotensi untuk apa? Mengkhianati kita. Jadi kalau ngomongin soal keluarga, suami istri itu adalah lingkaran yang terbesar untuk yang namanya berkhianat. Komunitas pemuda di tempat ini kemarin membahas soal tingkat perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Ini bukan asal ngelihat-ngelihat Google, ini berdasarkan penelitian. Dicek di pengadilan agama berapa permintaan laporan atau apa bahasanya ya, gugatan ya, ajuan permohonan untuk bercerai. Itu bukan untuk usia pernikahan yang sudah perak 30 tahun, enggak Bapak Ibu. Yang muda-muda
baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru 5 tahun, bahkan baru ada yang bulan aja sudah. Ya, Bapak Ibu. Ini soal apa? Pengkhianatan. Dan ingat, sebelum kita sampai ke pengkhianatan, ada yang namanya kemunafikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini, Jumat Agung ini, yuk kita ambil momen. Yes, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Itu karena ada yang namanya kemunafikan, lalu berujung kepada pengkhianatan. Apakah ini menjadi pilihan Yudas? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Karena saya sampaikan, orang yang terdekat kita bisa menjadi musuh dalam selimut, Bapak Ibu. Ya. Ada istilah apa? Serigala berbulu apa? Berbulu domba. Ada yang bilang iblis berhati malaikat. Itu ngeri juga ya. Iblis seperti malaikat. Ada Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, inilah kehidupan. Bapak Ibu Saudara gak bisa menghindari itu. Inilah hidup. Bapak Ibu mau menafikan, saya hindari dari orang-orang yang berkhianat. Akan ada orang yang berkhianat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, inilah kehidupan. Makanya film-film drakor ya, film-film romansa percintaan ya. Kenapa dibuat berseri Bapak Ibu? Karena dibuat ada pengkhianatan di dalamnya. Bapak Ibu kalau lihat film Korea, mulus cinta-cintaan semua, awal sampai habis. Wah, adem-adem, seru gak filmnya? Seru. Orang lihat, wah datang orang ketiga. Wah, seru. Kurang ajar loh. Terus dibuat bersambung. Wah, saudara nungguin gak? Nungguin. Apalagi kalau series di Netflix itu. Tunggu 3 bulan ke depan. Lagi persiapan. Aduh kita tungguin. Kita bikin di kalender. Kagak keluar-keluar. Aduh lama. Nungguin apa? Selanjutnya apa ini? Benar gak Bapak Ibu? Nah saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara juga jangan khawatir. Pak Pendeta, saya banyak banget orang yang berkhianat. Justru hidupmu berwarna. Seperti film tadi. Orang nyari yang kayak begitu. Kalau mulus-mulus aja orang bosan. Jadi jangan bilang, aduh aku gak mau ketemu orang yang berkhianat. Pasti ada orang yang berkhianat pada kita. Jangan kita menafikan. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara memposisikan diri. Bukan jadi orang yang berkhianat. Orang boleh hianatin kita. Tapi jangan kita kasih tahu kiri kanan. Jangan berkhianat. Ya. Ya Bapak Ibu. Serunya Bapak Ibu. Ya. Kisah Tuhan Yesus ini. Dengan 12 muridnya. Ada satu yang berkhianat. Ya, ada satu yang berkhianat. Apakah Tuhan tidak tahu? Halo? Tuhan tahu nggak Yudas berkhianat? Tahu. Waktu dia pilih murid juga dia tahu ini orang akan berkhianat. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Dalam momen Tuhan Yesus memilih muridnya. Tuhan kasih yang namanya kesempatan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Tuhan tahu jahatnya kita. Jahatnya Pak Ezra yang di mimbar ini Tuhan tahu. Saya bisa tutupin sama Bapak Ibu Saudara. Saya baik-baik aja. Bisa saya tutupin. Tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara juga Tuhan tahu isi hati kita. Tapi mau saya sampaikan kabar baik di Jumat Agung ini. Tuhan kasih kesempatan. Amin. Sebagaimana Yudas, Tuhan kasih kesempatan. Kalau nggak kasih kesempatan, Tuhan Yesus lihat dari atas sampai bawah Yudas, wah ini akan berkhianat. Udahlah gak usah ikut gue cari aja yang lain. Benar nggak? Tapi Tuhan kasih kesempatan, ikut saya, ikut pelayanan saya. Adakan mujizat nggak Yudas? Adakan. Dia nggak hanya ngekor ikut. Bawain kain Tuhan Yesus atau bawain apa minuman Tuhan Yesus. Enggak, dia ikut. Pelayanan. Hebat lagi pelayanannya. 12 rasul kok ada kok di sini kita pajang di gereja-gereja.
Ada kok dia, sosok dia. Ada nggak dikurangin? Yudas, karena dia berkhianat, kurangin aja dah. Nggak ada, dia tetap ada. Dia tetap tertulis 12 rasul. Ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu kasih kesempatan. Karena firman Tuhan katakan lalang dan gandum akan tumbuh bersama. Dan nanti tinggal lihat hasilnya. Ya, yang lalang akan Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir kita selalu akan mendapatkan yang sempurna. Ini saya harus sampaikan nih. Ini kebenarannya loh Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir akan selalu dapat yang sempurna, perfect. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti akan ditempatkan. Di dalam apa? Persekutuan yang gak sempurna. Gereja yang gak sempurna. Mungkin keluarga yang gak sempurna. Tapi engkau ada di situ, Tuhan tempatkan dan Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa sih? Untuk apa? Untuk iseng-iseng aja Tuhan Yesus? Enggak. Untuk bentuk kita. Kenapa sih Tuhan mau bentuk kita? Karena Tuhan sayang sama kita. Sesimpel itu loh Bapak Ibu. Jadi jangan, aduh aku mau sempurna. Keluargaku sempurna. Ya. Bahagia terus. Gak bisa Bapak Ibu. Mau cari di ujung belahan dunia pun gak ada. Even itu keluarga kerajaan Inggris. Mereka juga sekarang lagi berduka. Ya, mereka lagi ada kesulitan, pergumulan. Benar gak? Saya gak usah sampaikan apa pergumulannya. Tapi mereka ada pergumulan gak? Ada. Jadi Bapak Ibu Saudara mau cari apa? Keluarga Inggris yang punya castle banyak pun ada pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Bekasi, Pulau Gebang Indah, Ramas ada pergumulan nggak? Ada, ya udah nggak usah khawatir. Ya, orang yang di istana Buckingham aja ada pergumulan. Walaupun dia keluar Rolls Royce dikawal kuda-kuda kiri kanan, ada juga pergumulan Bapak Ibu. Ya, kita lihat, inilah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, kita akan melihat sifat pengkhianat. Kita lanjut, baca yuk ayat 15-nya. Masih di Matius 26. 3, 2, 1, ya. Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Padanya. Ayat 15 garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalimat apa yang hendak kamu berikan kepada. Ya, sifat Bapak Ibu dari pengkhianat Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu nih ciri-ciri sifat dari pengkhianat itu. Mencari keuntungan Bapak Ibu. Itu tuh. Kalau kita nih ada di ruangan ini, yang ada di ruangan ini Bapak Ibu, udah ada timbul hati-hati, gue dapat untung apa ya? Dari gue deket sama dia nih. Nah, itu tuh pintu kebuka tuh untuk yang namanya berhianat. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Karena Yudas berkata apa di situ? Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Jadi Bapak Ibu jangan mencari keuntungan di balik kedekatan kita, kebersamaan, bahkan kepercayaan mungkin yang diberikan kepada kita. Jangan cari keuntungan Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Dasari kebenaran firman Tuhan, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau itu kita dasari Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara nggak cari apa-apa. Lakukan aja deh. Menyadari Tuhan kok yang berkatin. Kalau Tuhan gak izinkan juga udah lepas. Begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh berhubungan dilandasi keuntungan. Jangan. Nggak lama Bapak Ibu. Pasti cepat berakhirnya. Coba kita selidiki, ada nggak sifat Yudas itu di dalam hidup kita? Sekali lagi Bapak Ibu, tunggu dulu kita ngomongin salib. Udah terlalu sering. Ini ada rangkaian prosesnya sebelum sampai ke salib itu. Yang harus kita renungkan. Ya. Jadi semua pengkhianatan, salah satu sumbernya itu karena uang. Uang. Yudas di situ tertulis berapa uangnya? 30 perak.
gara-gara 30 keping perak terjadi pengkhianatan. Terjadilah salib. Ya Bapak Ibu. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 70. Yuk kita buka yuk. Buka Alkitab kita Yohanes 6 ayat 70. Ayat 70 sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Siapa yang ngomong seperti itu? Yesus. Itu statement dari Yesus. Aku yang pilih kamu kok. Tapi aku tahu salah seorang di antara kamu adalah bolis. Iblis. Bapak Ibu. Artinya apa? Yudas itu dipilih. Dia itu tuh baik sebenarnya. Tapi dia izinkan iblis masuk ke dalam dirinya. Menguasai dirinya Bapak Ibu. Jadi be careful Bapak Ibu. Jangan kita pikir oh ke gereja aja cukup. Jangan. Kita harus makin dekat bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak hanya di gereja. Gereja kita berapa lama sih Bapak Ibu? 1,5 jam. Sisanya adalah kita kembali ke dalam dunia nyata kita. Kerasnya dunia. Itu ada di balik pintu gereja ini. Kalau di dalam sini kita semua holy. Holy Bapak Ibu. Saya harus akui. Tapi Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga. Kalau kita nggak siap, iblis bisa masuk. Jadi jangan berpikir yang ada di lukisan ini semuanya, anti iblis. Iblis pun bisa masuk. Ya. Berulang-ulang kali saya sampaikan. Iblis pun bisa juga ada di sini nih. Ngapain iblis di luar sana? Dia lihat nih yang rajin-rajin yang datang nih Jumat Agung. Kalau bisa digodain terus. Tapi kita harus kuat. Ya. Harus kuat iman kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Yudas memberikan peluang bagi iblis untuk masuk. So Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya pura-pura. Hati-hati yang namanya dengan sandiwara. Jangan. Kalau Bapak Ibu Saudara udah ahli dalam berpura-pura, ujungnya pasti akan hianat Bapak Ibu. Jangan. Jangan pura-pura. Jangan bersandiwara. Bapak Ibu Saudara lagi tidak main sinetron. Ya. Inilah kehidupan. Jangan pura-pura. Bapak Ibu Saudara harus tulus ikut Tuhan. Jangan pura-pura karena Pak Pendeta WA saya. Tanya berkali-kali, gak enak datang Tapi hatinya gak mau ketemu Tuhan Yesus. Ngapain? Kita datang ke dalam rumah Tuhan setiap hari Minggu, sebulan 4 kali. Tujuannya adalah mau ketemu Tuhan Yesus. Walaupun kita bisa ketemu juga di rumah, tapi kita ketemu bersama dengan orang-orang seiman. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi ke gereja nggak ngelihat siapa yang khotbah, siapa yang WL, siapa yang main musik ya. Musiknya cuma 2, nggak usah dah. Enggak. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Ya. Karena nggak sedikit loh Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan itu ngelihat jadwal. Pendetanya siapa? 5 kali ibadah. Pagi, 8, 10, 1, 5, 8 malam. Wah, pendetanya siapa? Aku mau cari yang ini, aku mau cari yang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi nyangkutnya di 8, ikuti. Ya, Bapak Ibu. Karena kita bisa pilih sekarang ini Bapak Ibu. Aku mau yang menu Manado Maksudnya pendeta Manado, ya. Manado jam 11. Jam 11 aja lah aku. Bisa. Aku mau yang menu timur, Ambon. Ada jam 5, aku jam 5. Karena aku Batak, aku mau pembicaranya Batak.
Hari Batak ada jam 8. Yaudah deh aku kejar. Pilih. Ada. Udah kayak menu Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Mereka pun juga manusia. Bapak Ibu Saudara jangan cari manusia. Carilah Tuhan. Karena saya ini yang berdiri bisa mengecewakan Bapak Ibu loh. Ya. Salah satu rekan sejawat lagi tren-trennya mengundurkan diri. Ya. Itu udah kami kenal dari saya zaman pacaran sama Clara Stefani. Sama-sama pelayanan di Sarbini. Tahu jejak hidup, tahu. Apalagi sosial media, aduh, udah deh. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan urusan kita. Kalau kita ngelihat manusia, ya udah semua tuh mengecewakan. Karena kita sama-sama kok. Tapi kalau kita cari Tuhan, lain cerita. Bapak Ibu Saudara mau cari gereja yang sempurna, ada. Saya mau sampaikan ini sebagai hamba Tuhan, nggak ada Bapak Ibu. Tapi kan saya juga nggak mau ceritakan gereja itu ada ini, gereja itu ada ini, gereja itu ada itu. Semua ada itu. Karena di dalamnya ada siapa? Ya anak-anak Tuhan juga. Yang kita juga punya problem persoalan. Benar? Jadi juga wah gereja itu yang paling keren. Gereja itu yang paling mantap. Ada juga Bapak Ibu kekurangannya. Hamba-hamba Tuhan pun tahu. Cuman kita punya etika. Kalau kita ngomongin rasa diri kita paling benar. Enggak juga. Kita pun ada kekurangan. Benar gak Bapak Ibu? Karena yang paling sempurna siapa? Yang kita sembah. Karena semua gereja nyembahnya cuma satu. Yesus. Jadi jangan lihat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan lihat. Hanya lihat aja Yesus. Nanti kalau ketemu ada persoalan, dok, ih kok gitu ya? Ih, akhirnya tangan mulai ini, mulai gatel. Ih kok bisa gitu ya? Ih parah banget deh. Ih nyesel deh gue. Ya udah deh, masuk deh kita. Siapa sih yang senang di situ? Ya udah, Bapak Ibu tuh Saudara tahu. Jadi nggak usah. Ya, nggak usah Bapak Ibu Saudara sekali. Ya, udah lihat. Ini urusan saya sama Tuhan. Ya. Saya pun ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ini juga berperkaranya bukan sama Bapak Ibu, sama Tuhan. Kita sama-sama berperkara sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, yuk kita selidiki hati kita. Jangan kita berpura-pura, jangan bersandiwara. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita buka Bapak Ibu Matius 26 ayat 8 sampai 10. Yuk, kita buka. Matius 26. Balik ke kitab pertama ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu? Amin ya. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 8. 3, 2, 1 ya. Melihat itu, betul ya? Yuk 3, 2, 1 ya. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 10. Tetapi iya, oke sampai situ aja Bapak Ibu. Sampai ayat 10 saja. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 8. Di situ dikatakan melihat itu murid-murid apa? Gusar. Kalau kita baca ayat ini kelihatannya keren Bapak Ibu. Buat apa pemborosan ini? Terlalu boros ini. Mending bagi-bagi orang miskin. Uangnya kan besar ini. Bagus gak statementnya? Bagus. Bagus Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus katakan di ayat 10. Tuhan Yesus tahu sebenarnya pikiran mereka. Ingat ya. Tuhan, di situ ayat firman Tuhan gak berkata Tuhan Yesus tahu perkataan mereka. Tuhan Yesus tahu pikiran. Berarti udah melampaui perkataan. Berarti udah tahu hati. Ya. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kelihatannya simpati. Kelihatannya peduli.
Tapi ada udang di balik bakwan. Ya, biar enak, kita sama-sama enak. Ada udang di balik bakwan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat, kenapa sih repot amat urusin ketulusan orang? Benar nggak Bapak Ibu? Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dia ngerepotin diri mereka sendiri. Orang ada tulus memberi, terus dia kayak iri, kayak nggak seneng. Ya Bapak Ibu. Ayo kita selidiki. Jangan juga kita memiliki sifat seperti ini Bapak Ibu. Ada orang berkorban, terus kita komentar, ih ngapain? Ngapain? Ih ngapain? Itu urusan dia Bapak Ibu. Halo? Ini saya harus sampaikan Bapak Ibu. Karena gak sedikit juga saya menjumpai teman-teman saya komentar soal yang namanya berkorban. Ngapain berkorban? Itu pendetanya naik Alphard. Ngapain? Ngapain? Ngapain lu? Ngapain? Ya ilah. Ngapain kita urusin? Kan urusan kita adalah ketika kita memberi, hati kita tulus atau tidak. Itu yang perkara kita sama Tuhan. Urusan ini kemana-mana, itu udah lain perkara Bapak Ibu. Bukan menjadi perkara Bapak Ibu. Tapi kita, anak-anak Tuhan, diajak untuk melihat semua. Ya Bapak. Ada teman saya. Bisa. Gue gak pernah tuh persembahan di gereja A. Kenapa? Apain? Tahu gue. Gimana tuh? Pendetanya, gembalanya gimana? Waduh. Kalau lu memberi, Tuhan suruh beri. Makan saya iseng. Yaudah, kalau lu nggak beri, lu gereja di sana, persembahannya di gua aja. Lu lihat tuh persembahan gua, gereja gue. Sampai saya ledekin begitu. Ya Bapak Ibu, tapi kalau Tuhan bilang beri, jangan kita jadi kayak murid Yesus. Ini ngapain? Mendingan ini, mendingan itu, mendingan itu. Ya, jangan sampai tiba-tiba Tuhan Yesus datang, dia tahu pikiran kita, lalu dia berkata yang ayat 10 tadi. Ya. Kenapa kamu apa tadi di situ dikatakan? Menyusahkan. Padahal dia sudah melakukan yang baik untuk, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Markus 14 ayat 4-5. Ayo kita buka. Seperti janji saya, kita akan baca banyak ayat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan. Ya, Markus 14 ayat 4-5. Ini beda-beda tipis Bapak Ibu sama Matius yang tadi kita baca. Sudah ketemu? Amin. Yuk baca sama-sama. 4 dan 5. 3, 2, 1, ya. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ingat, Yudas tadi mengkhianati Yesus dengan uang sejumlah berapa? 30 keping perak. Dia lihat ada minyak narwastu yang harganya katanya di situ berapa? 300 dinar lebih. Iri. Ya. Ada keiri hatian Bapak Ibu. Kemunafikan 350 dinar diganjar dengan pengkhianatan 30. Munafik nggak tadi? Munafik. Aturan itu bisa dikasih orang miskin, blalala blili lalala blili. Benar nggak? Munafik Bapak Ibu. Jadi 350 dinar kemunafikan diganjar dengan 30 perak. Sebanding nggak Bapak Ibu? Sebanding. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, dasarnya adalah uang. Pikirannya uang.
Itu Bapak Ibu. Be careful. Firman Tuhan sudah sampaikan dan berulang-ulang kali menjadi pengingat kepada kita. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Uang. Itulah akar dari segala kejahatan Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat motifnya Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Kita buka ya, Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Kita lihat motifnya Bapak Ibu, ya. Di dalam kita mengungkap suatu peristiwa, apalagi peristiwa yang kurang baik atau jahat, harus kita lihat motifnya apa. Ya. Ayat 4 sampai 6. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Nah, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang halo. Markus, Lukas gak nyebut nama muridnya. Cuman ngomong seorang dari muridnya. Yohanes tegasin, ternyata murid itu namanya siapa? Jadi nggak bisa berspekulasi. Siapa tahu yang di Lukas namanya yang ngomong itu Petrus. Enggak. Yohanes sampaikan itu Yudas. Kenapa dia ngomong seperti itu? Bukan karena dia peduli, tapi karena dia pencu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kemunafikan adalah awal dari yang namanya pengkhianatan. Ya. Kepura-puraan itu adalah awal dari pengkhianatan. Jadi jangan jadi Kristen yang pura-pura. Ya. Jangan. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam rumah Tuhan tulus. Jangan pura-pura. Jangan karena ditugasin. Ditugasin sama Bang Ezra. Nggak enak lah, aku minggu lalu udah izin. Jangan. Mending Bapak Ibu Saudara nggak enak sama Tuhan. Ada amin gak nih? Karena gembala, wakil gembala ini cuma perpanjangan tangan Tuhan. Jadi mending Bapak Ibu Saudara nggak enak sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berpura-pura, jangan munafik. Nanti kita akan berujung pada pengkhianatan Bapak Ibu. Be careful Bapak Ibu ya. Matius 27 ayat 3 sampai 4. Yuk kita lihat setelah peristiwa itu apa yang terjadi. Matius 27 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan yang namanya pengkhianatan. Bapak. Jangan pikir ini sepele. Khianat. Jangan menyepelekan itu Bapak Ibu. Jangan berpikir pengkhianatan itu hal yang kecil. Enggak Bapak Ibu. Lihat yang terjadi. Karena pengkhianatan, Yesus diserahkan. Setelah diserahkan, kita persingkat, salib. Lalu Yudas menyesal. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, untuk kita, pesan di dalam Jumat Agung. Jangan pernah berhenti dengan menyesal. Jangan sampai menyesal. Bapak Ibu Saudara lihat
para TSK yang ditangkap sama kejaksaan. Kemarin baru ketangkap kan yang di kejaksaan? Yang di Polda. Perkataannya apa? Saya menyesal telah melakukan ini. Saya menyesal telah melakukan itu. Tanda tangan di materai, surat pernyataan. Kan ada yang sering dibilang, tinggal kasih materai aja tuh. Ada orang todongin pistol, ya, berlagak jago di mobil. Diciduk. Akhirnya ujungnya apa? Saya menyesal. Saya beli pistol mainan 2 juta. 2 juta aja. Viral, langsung menyesal. Banyak orang menyesal Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan nih, dalam Jumat Agung ini. Jangan cuma menyesal. Bertobat. Amin. Karena apa? Menyesal itu hanya sebatas perasaan Bapak Ibu. Aduh nyesel ya gue. Jangan hanya sebatas itu. Tapi kita harus ambil langkah yang pasti ke depan. Yaitu apa? Bertobat. Ya. Iya Bapak Ibu. Kita lihat peristiwa ini. Yudas gak bisa membalikkan keadaan. Gak bisa. Lagu katakan apa yang terjadi. Terjadilah. Ya udah. Kalau udah apa yang dilakukan Yudas itu ya terjadi. Gak bisa ditarik. Gak jadi deh. Karena Tuhan Yesus jadi ujung-ujungnya mati. Jangan deh. Jangan, gak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berkhianat. Be careful, hati-hati. Jangan kita menyesal di ujungnya. Ya Bapak Ibu. Kita gak bisa membalikan kehormatan seseorang. Ya, yang telah mungkin kita rusak karena kita mengkhianati. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat. Ya. Amin Bapak Ibu. Ini saya lagi posisikan kita yang berkhianat. Ya. Kalau kita dikhianatin orang, udah gak usah ambil pikir. Saya udah tadi sampaikan di awal. Inilah dunia kita. Banyak mungkin orang yang akan mengkhianati kita. Tapi jangan kita, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyinggung sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi di ayat berapa tadi? 27 tadi kita baca ayat berapa? Ayat 4 ya. Di situ firman Tuhan katakan, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, keluar dari konteks sedikit Bapak Ibu. Ini saya harus juga sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi catatan saya juga. Ya. Kita juga jangan banyak urusin orang. Ya. Komentarin. Ya. Wah, dia ada masalah apa, kita komentarin. Sosial media, kita ikut komentar. Jangan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gak usah ikut. Ya, keluarga dia begini loh. Jadikan konsumsi. Gak usah Bapak Ibu. Gak usah. Ini kita gak usah ngomongin konsumsi keluarga orang yang gak kenal Tuhan. Banyak loh. Kita ikut campur. Ada keluarga ini punya persoalan. Wah dia tuh emang. Bapak Ibu Saudara nggak tahu apa yang mereka alami. Yang tahu itu mereka doang. Jadi jangan ikut campur ke dalamnya. Halo, ini saya sampaikan nih Bapak Ibu. Saya menjumpai banyak persoalan rumah tangga di range umur angkatan saya Bapak Ibu. Nggak ada. Saya sama istri saya komentarin. Karena saya tahu perjuangannya memang susah. Halo. Ya. Nih, saya sampaikan nih. Ini keluar konteks karena ngomongin urusanmu sendiri. Saya lagi bahas ini, Bapak. Harus saya sampaikan. Semua punya persoalannya. Jangan merasa dirimu kayak paling gak ada persoalan. Semua ada persoalannya. Amin. Ya. Warga itu tuh. Oh iya tuh. Rusak tuh. Ya, hubungannya gak baik. Bapak Ibu Saudara tahu gak? Mereka tuh, keluarga itu nangis, berjuang, berpelukan, supaya keluarganya utuh. Bapak Ibu Saudara emang tahu? Gak tahu kan? Makanya Bapak Ibu, usah kita komentarin, doakan. Justru. Saya mau sampaikan.
Karena paling enak nih kita konsumsi urusan orang. Wow, itu paling enak. Wah, apalagi orang itu dalam keadaan yang sulit. Ini saya sampaikan nih. Kalau orang dalam keadaan baik, itu seperti tadi yang saya bilang. Drakor itu seru kalau ada persoalan di dalam. Orang kalau keadaannya baik, oh baik ya. Kalau ada sulit, ada sesuatu yang wah gitu. Gimana? Apa kelanjutannya? Gimana dia? Itu gak usah. Anak tuh kita malah doakan. Ya, karena siapa tahu kita nanti ada di posisi mereka loh Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak tahu nih. Saya nggak tahu nih apa yang Mama Kak Farel rasakan, apa yang digumulkan, nggak tahu. Pasti ada pergumulan, ada tantangan. Om Efren sama Tante Kartika ada tantangannya. Saya sama istri ada tantangannya. Tante Lydia ada tantangannya. Sama Papa Daniel ada. Terus kita ngomong, gimana? Gak baik tuh. Ya iya tuh, malas ke gereja sih. Lalali. Jangan hebat. Ya. Doakan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih baik kita mendoakan. Gereja harus menjadi rumah doa. Ya. Justru mereka harus datang mendoa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ayat 5, 27, Matius 27 ayat 5. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam, lalu pergi dari situ, dan rasa penyesalan yang tidak ada jalan keluar, ujung-ujungnya apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti dengan menyesal. Ayo bertobat. Ya. Firman Tuhan katakan dia adalah pribadi yang setia dan adil. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka dia adalah setia dan dia akan menyucikan kita dan menguduskan kita dari segala kejahatan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo. Jangan salah langkah. Kalau kita bikin cerita Bapak Ibu, ternyata dia gak bunuh diri, tapi Yudas lari ke atas kaki salib Yesus. Keren gak? Keren. Lain ceritanya. Bener gak? Mungkin dia bisa jadi, mungkin dia datang ke kaki salib Yesus, terus tentara Roma marah, terus tentara Roma bunuh dia di situ. Lain cerita gak? Lain. Justru malah ini jadi bahan khotbah para pendeta. Walaupun berdosa, walaupun mengkhianati, dia datang ke kaki salib Yesus. Wah, keren gak? Okay. Tapi gak gitu ternyata jalan ceritanya. Bunuh diri. Ya Bapak Ibu, jangan salah langkah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, inilah gambaran penyesalan, bukan pertobatan. Ya. Bukan bertobat, ini cuma menyesal Bapak Ibu. Nah, penyesalan itu perasaan Bapak Ibu. Sedangkan pertobatan itu adalah tindakan iman. Jadi catat baik-baik ya Bapak Ibu. Inilah menjadi kata kunci kita, kalimat kita. Pertobatan itu, penyesalan itu perasaan. Sedangkan pertobatan itu adalah tindakan iman. Ya, jadi pergilah ke tempat yang tepat untuk bertobat. Ya. Pergilah ke tempat yang tepat untuk bertobat. Siapa yang bisa mengampuni kita? Oleh karena itu datang kepada Yesus. Ya. Banyak orang yang bertobat Bapak Ibu, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena dia datang ke orang salah. Saya mau tanya Bapak Ibu, agama-agama teman-teman kita, mereka ada pertobatan juga? Ada. Aku menyesal. Mereka sambil bersujud, aku menyesal, ampuni aku. Tapi saya mau sampaikan, tempatnya salah. Karena dia datang ke pribadi yang salah. Karena firman Tuhan lo katakan. Siapa pribadi yang pernah mengatakan, pulanglah dosamu diampuni? Siapa? Saya mau tanya. Yesus. Nah Yesus itu siapa? Ini yang lagi kita sembah.
Jadi bersyukur kita lagi menyembah sama orang atau pribadi atau Tuhan yang sanggup mengampuni dosa kita. Amin. Itu kita syukuri. Ya. Saya bersyukur loh Bapak Ibu. Ternyata kita tektokannya benar. Saya lagi tektokan sama orang yang sanggup mengampuni dosa saya. Bayangin gak Bapak Ibu? Saudara tektokan, ampuni aku, ampuni aku. Ternyata orangnya gak sanggup mengampuni. Halo. Ayo loh. Diikutin lagi 20 tahun. Minta ampun. Salah. Kita udah ikut Tuhan berapa? Tapi kita males untuk bertobat. Nah itu. Gak usah lah bertobat. Anak-anak muda bertobat. Gak usah malu. Ngapain kita malu bertobat? Tuhan, saya kecanduan pornografi. Tuhan, saya suka ngomel. Saya emosian. Saya suka ngelawan orang tua Tuhan. Ampuni Tuhan. Emang langsung berubah? Enggak, proses. Tapi akui dulu bertobat di hadapan Tuhan. Maka dia setia dan adil. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Yesus yang sanggup untuk mengampuni dosa. Sebab firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kalau apa? Berarti kita benar nggak servernya? Tante Lydia nggak salah server. Saya harus sampaikan. Ini sekarang anak-anak muda sekarang ngomongnya gitu Tante. Om, server. Saya ini hari Rabu nih buka bersama main musik. Lagunya lagu-lagu ini, lagu-lagu ini teman-teman dari umat Islam. Mas Ezra minta tolong ya Mas Ezra. Mas Ezra main drum ya. Oh lagunya apa? Oh lagunya lagu-lagu Opik. Ya Mas Ezra tukar server dulu ya. Oh ya udah. Karena dia waktu Natal bantuin saya. Ya udah, ya kita tukar server. Nanti saya siapin peci deh. Oh ya aku mau dong. Oh, ukuran kepala Mas Ezra berapa? Ya, disiapin. Itu loh Bapak Ibu. Ini lagi zamannya tukar server. Tapi jangan Bapak Ibu pindah server. Server Bapak Ibu sudah benar, ya. Jadi jangan pindah. Kayaknya server lain tuh lebih. Ya, server kita udah benar. Amin. Anak-anak muda, ya, jangan pindah server. Ya. Jangan pindah server. Yang itu nge-lag, ya. Masih. Kalau ini nggak nge-lag, ya, lancar terus. Amin. Ya, 12 murid menyangkal Yesus, tapi hanya satu murid yang tidak kembali kepada Yesus. Saya mau sampaikan, ini 12 murid ini semua menyangkal Yesus. Ya. Tapi hanya satu yang tidak kembali kepada Yesus. Yaitu Yudas. 11 menyangkal. Petrus menyangkal nggak? Menyangkal. Tapi dia balik kepada Yesus. Amin. Ya. Ada amin. Ya. Mungkin kita menyangkal. Mungkin kita berdosa. Tapi pastikan kita balik kepada Yesus. Ya. Jadi jangan hanya Jumat Agung 1 tahun sekali. Oh iya, iya Yesus. Terima kasih tubuh darahmu yang tercurah. Jangan. Bertobat. Ya. Ingat. Jumat Agung ini biarlah menjadi suatu peristiwa yang agung bagi kehidupan kita. Karena kita datang ke tempat yang tepat. Ada amin? Kita datang ke tempat yang tepat. Kita ketemu pribadi yang tepat. Amin. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ini adalah suatu sikap yang tepat ketika Jumat Agung. Ingat, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, mari kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk benaran firman-Mu ya Bapa. Pesan Tuhan di Jumat Agung ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan segala firman yang telah kami renungkan boleh kami terima dalam hati kami, tumbuh berbuah dan buahnya boleh dirasakan oleh setiap orang. Biar kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan seorang yang berkhianat, bukan seorang yang berpura-pura, bukan seseorang yang bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi inilah hati kami Tuhan, yang tulus di hadapan Tuhan. Kami bawa di bawah kaki salib Yesus. Kami terima Bapa, tubuh dan darah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Mari, hamba Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Masih dalam hadirat yang sama, kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat pujian terlalu besar. Dengan darahmu, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam perjamuan pada hari ini. Kini ku hidup menyenangkanmu, terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sementara kita menaikkan pujian ini, kita renungkan kebaikan Tuhan, apa yang telah Allah perbuat bagi kita sekalian. Dia sudah berikan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Dia harus rela mengambil alih semua persoalan kita, supaya kita tidak memiliki persoalan hidup ini atas masalah dosa. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sementara kita mempersiapkan diri kita, saya undang hambanya Efra untuk maju ke depan bersama dengan saya. Kita berdoakan. Kau menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu, lalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Biarkan musik mengalunkan pujian. Sementara kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah, sambil kita merenungkan satu peristiwa yang pernah Allah kerjakan bagi kita ketika dia berada di atas kayu salib di Bukit Golgota. Engkau renungkan baik-baik, engkau camkan baik-baik apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Allah tidak sekedar dia ada di atas kayu salib, tergantung di sana di antara langit dan bumi, tetapi dia ingin tunjukkan bagi kita sekalian, supaya kita sadar betul bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah, yang telah merebut kita dari tangan iblis, yang harusnya kita sudah digadaikan. Namun karena cinta kasih Allah kepada kita, dia rela mengorbankan itu semuanya demi engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Betapa Engkau menghargai setiap kami ya Tuhan, yang telah Engkau tebus hari ini. Betapa kami bangga dengan Engkau ya Tuhan, yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Satu karya keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, kecuali Allah yang memberikan kepada kami. Sebagai bukti kasih Allah kepada kami ya Tuhan, yang olehnya hari ini kami ada bersama-sama dalam rumah-Mu ya Tuhan, bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini Bapa. Pesan-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu hari ini bagi kami.
Jangan ada terbesit dalam pikiran kami Tuhan, perasaan mengkhianati Engkau Tuhan dalam hidup kami, lewat perkataan, lewat perbuatan kami Tuhan. Cukuplah seorang yang bernama Iskariot itu, Yudas Iskariot itu, yang berkhianat kepadamu. Biarlah kami menyadari Tuhan sebuah panggilan yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami bersama-sama menikmati bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu pada hari ini, kami sadar Tuhan, hari ini kami bisa makan karena ada satu hari di mana Allah telah melewatinya, sebuah peristiwa yang sangat tersiksa di Bukit Kalvari. Itulah yang tunjukkan kasih-Mu kepada kami, yang olehnya hari ini kami bersama-sama akan menikmati tubuh-Mu sebagai bentuk kasih Allah kepada kami Tuhan, lewat roti dan anggur yang akan kami terima pada pagi ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk roti dan anggur yang akan kami terima pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan roti dan anggur ini. Biar saat kami bersekutu dengan Allah, saat kami makan dan minum bersama-sama, ada suatu persekutuan kami dengan Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Ibu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba melepaskan berkat atas roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turunlah berkat dan anugerah atas roti dan anggur ini. Tadi setiap kami yang makan dan minum Tuhan. Saat kami makan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang terikat Tuhan bebaskan kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami dilayakan untuk kami bersekutu dengan Allah dan darah Kristus pada hari ini. Melepaskan berkat atas roti dan anggur itu Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan membagikannya bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba menjadi alat Tuhan hari ini untuk mendistribusikan tubuh dan darah Kristus hari ini kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan menikmatinya persekutuan dengan Engkau pada hari ini Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mengambil alih dosa dan pelanggaran kami, padamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil menerima roti dan anggur, mari kita angkat pujian ini kembali. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal kembali. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terima roti dan anggur yang ada pada kita hari ini. Mari kita melihat ayat itu yang ada pada kita hari ini. Mari kita baca ayat-ayat yang ada pada kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah bagi kita sekalian. Ya, dalam hitungan ketiga kita akan membacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika semangat telah melesu di dalam diriku, jalan bagi jalanku. Mazmur 109. Pegang ayat ini Bapak Ibu di Jumat Agung ini. Ingat ayat ini sebagai pegangan kita, penuntun jalan hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Angkat rotimu masing-masing, arahkan ke sorga. Kita akan berdoa dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, menyadari keberadaan kami hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu semata-mata. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan, di sisa-sisa hari hidup kami yang ada ini. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dan pandang pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kembali tangan kanan kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum bersama-sama dan pandang pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah
Grace akan berdoa buat kita, mengucap syukur pada Tuhan untuk persekutuan kita dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan di hari Jumat Agung ini, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya di hari Jumat Agung ini kami boleh semakin menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Biar semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, dan melalui perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa hati kami, hidup kami sebetulnya adalah milik Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar untuk setia, untuk kami tidak berkhianat, untuk kami boleh terus mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati bagi setiap kami. Engkau sudah mengambil alih setiap kesusahan kami, setiap sakit penyakit kami, setiap pergumulan kami. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Biarlah pada hari-hari ke depan kami boleh menjalani hari kami dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi menjelang siang hari ini, perjamuan kudus yang boleh kami lakukan, serta ibadah persekutuan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan boleh terus hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu, serta sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menuntun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kantong, dana pemberian tempat ibadah, dana misi dan juga diakonia. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, di hari Jumat Agung ini Engkau menebus kami Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu besar terhadap kami. Tuhan, pada hari ini sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita jalankan persembahan, mari kita naikkan pujian Kasih Allah Kami Sudah. Mari kita angkat pujian sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita angkat pujian dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari,
bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang telah dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Saudara, sebentar sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah Paskah kita di hari Minggu tanggal 31 Maret. Bapak Saudara boleh kita datang bersama-sama jam 9:30. Kita akan memulainya dengan tepat waktu ya Bapak Saudara ya. Lalu diinfokan untuk membawa telur Bapak Saudara. Nah ini minimal membawa 3, satu orang membawa 3 ya, supaya kita bisa berbagi bersama. Dan di telurnya ini dipakein ayat Bapak Saudara, ayat favorit kita di tahun ini mungkin ya. Lalu setelah itu selain kita membawa telur, kita juga membawa kue untuk kita bisa berfellowship bersama setelah ibadah Paskah kita nanti di hari Minggu tanggal 31 Maret jam 9:30 pagi. Lalu pengumuman yang kedua Bapak Saudara, diinfokan bahwa hari ini tepat ulang tahunnya Circle Bapak Saudara yang ke-6 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Lalu kita akan mengadakan acara Bapak Saudara besok, anak-anak muda di Ancol gitu. Jadi untuk anak-anak muda Circle, diingatkan kembali besok kita akan mengadakan acara birthday Circle kita yang ke-6 tahun. Jam 6 pagi ngumpulnya di sini supaya kita bisa ke Ancol bersama-sama dan bersukacita bersama. Ya, mungkin yang terakhir Bapak Saudara, saya ingatkan kembali untuk kertas janji iman, mungkin yang belum memberikannya kepada Saudari Golda boleh membawa ke gereja untuk diberikan kepada Kak Golda Mira. Mungkin kalau yang hilang Bapak Saudara bisa japri saja nominalnya ke Kak Golda gitu ya, by WA boleh. Ya itu saja Bapak Saudara, mungkin sebelum kita tutup ibadah kita juga saya undang untuk anak-anak supaya dapat didoakan terlebih dahulu. Boleh anak-anak kita maju ke depan didoakan. Ya, kita berdoa. Ya, kita berdoa, semua dipatahkan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bawa generasi emas ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyadari bahwa Engkau mengasihi setiap anak-anak kami dan kami tidak boleh menghalangi anak-anak kami datang ke dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, oleh karena itu kami lepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita, kepintaran, kecerdasan bagi setiap anak-anak kami. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada atas setiap anak-anak kami. Hikmat, kecerdasan, akal budi daripada Tuhan turun. Masa depan yang penuh dengan harapan ada atas setiap anak-anak kami ya Bapa. Orang tua yang merawat dan menjaga setiap anak-anak kami, biar Tuhan Yesus memberkati, biar hikmat kebijaksanaan Tuhan turun atas setiap orang tua yang merawat dan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menutup di dalam doa. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari Minggu untuk kita merayakan Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kembali di rumah Tuhan jam 9:30 pagi. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Mari arahkan hatimu, katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran. Amin Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Sambil kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus, kami minta berkat daripada Tuhan sebelum kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Menyadari segala kekurangan kami yang kami miliki, kami tetap meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan turun atas setiap kami Bapak. Biarlah momen Jumat Agung yang boleh kami lakukan hari ini bukan sekedar rutinitas saja, tapi kami tetap terus memandang kepada salib Yesus dan mendeklarasikan di dalam kehidupan kami bahwa kami tidak sekali-kali akan mengkhianati Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami terus Tuhan benarkan hari demi hari Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu juga Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, baik segala perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, pendengaran kami, penglihatan kami, pemikiran kami yang menyakiti hati Tuhan atau menyinggung hati Tuhan. Kami mohon ampun di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Keluar dari tempat ini kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh salib Kristus. Oleh karena itu tidak ada setiap dakwa dari iblis atas kehidupan kami, karena kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan selepas kami meninggalkan tempat ini, kami tetap memegang tangan-Mu dan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, hari lepas hari. Kami tidak akan meninggalkan, kami tidak akan melepaskan tangan-Mu dari tangan kami ya Bapa. Teruslah berjalan bersama dengan kami secara pribadi, baik dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja kami. Terus Engkau berjalan bersama kami. Terus bentuk kami agar kami semakin memiliki karakter seperti Kristus. Makasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus di masa Paskah ini ya Bapa, sambil menyambut Tuhan Yesus hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, dan kami akan datang kembali ke dalam rumah Tuhan untuk kami menerima berkat dan lawatan Tuhan. Berkati setiap kami yang telah hadir Tuhan Yesus di dalam ruangan ini, kami beserta keluarga kami, anak kami, suami kami, istri kami, dalam segala pergumulan yang kami miliki. Tapi kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami memberkati keluarga kami. Kami percaya ada shalom di dalam rumah tangga kami, ada shalom di dalam pekerjaan kami, ada shalom di dalam hubungan kami dengan sesama kami. Dan kami bawa kasih Kristus yang telah kami dapat dari salib Kristus untuk kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, menyadari ini semua adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun sepeser pun yang merupakan milik kami, karena kami menyadari berkat semua datang daripada Tuhan. Kami bawa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami
Kami tahu Bapa, Engkau melihat hati kami yang tulus ketika kami memberikan yang terbaik. Firman-Mu berkata, anak cucu kami tidak akan meminta-Mu, anak kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami imani firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini memakai memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa, pelayanan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tinggalkan rumah-Mu yang kudus. Dan sebelum kami terima berkat-Mu ya Bapa, kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kita pulang dan terima kiranya kasih Tuhan berlimpah dan kepada Allah Bapa kasih yang sempurna dan berkat yang baik memberkati kita mulai hari ini. Haleluya. Amin. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Silakan bersatu sejenak, Bapak Saudara. Ibadah Jumat Agung kita telah selesai. Selamat Hari Jumat Agung Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.